Tidak dominan, nggak kelihatan. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakhu fihi min ruhi, ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi, atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya, nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya. Dan lahudmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya, karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut, ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur, tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu sehingga yang tersisa lahud. Kalau lahud ada, maka Allah bisa masuk. Yo kayak laki-laki contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek apa cowok, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Nah kan? Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Ya kan? Begitu kamu nggak ngerokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia tidak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya tidak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah itu nasut dan lahud. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu, jangan dikuasai oleh yang nasut, tapi penguasanya harus yang lahud, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahud. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan ya lulus kuliah ini, takut kok untuk pacar, jangan-jangan enggak laku, takut. Kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali.
Ya. Jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih tidak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah. Mbok anggap kamu apa yang merancang hidupmu, kan gitu. Kan harusnya Allah. Sama nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, bahkan jadi orang tua, jangan kecewa, jangan marah kalau anak didikmu atau anak kandungmu tidak manut sama nasihatmu. Kenapa? Tugasmu ya hanya nasihatin. Yang bikin manut dan tidak manut kan Allah. Kalau kamu merasa bisa mengubah manusia, bisa bikin orang manut, itu namanya kamu merasa tinggi, merasa sombong. Jadi, ini ajaran agak susah ini. Jadi, kalau ada mahasiswa nakal, muridmu nakal, ya kamu tidak usah marah-marah, tidak usah kecewa. Justru dari situ akuilah bahwa oh iya ternyata aku itu manusia biasa. Ya kan? Oh ternyata aku itu ya memang bukan Tuhan. Yang bisa ngerubah orang kan Tuhan. Tapi kalau kamu marah-marah, kecewa, itu ada nada sombong di situ. Seolah-olah kamu itu bisa ngerubah, kamu itu bisa bikin orang jadi lebih baik. Enggak. Oke. Jadi cirinya itu, kalau kamu ingin jadi wali, bisa enggak semua kekhawatiranmu hilang, imannya jadi 100%. Tidak galau oleh apapun. Aliran sesat banyak juga tidak galau. Ada banyak orang gegeran tidak galau. Dan kamu yakin dengan skenario-nya Allah 100%. Itu wali. Dan kalau sudah wali jangan khawatir, Allah yang melindungimu 100%. Ya kan ada hadisnya itu. Barang siapa menyakiti wali-waliku, kan itu. Dan seterusnya lah. Oke, yang ini juga kamu inget-inget aja. Syukur-syukur bisa dijalani. Ya roto abot memang. Oke, malam ini kamu inget-inget referensi-referensinya. Siapa ngerti bisa menempuh jalan itu. Oke, terus itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya. Jadi ya abot. Ya semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apa nih? Iya. Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud itu apa nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan, karena salah nama. Kalau di beberapa kitab sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar ya waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, yo argumennya apik kuwi. Jadi mari kita jadi besok di situ diganti ya sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7, kadang jam saya lupa ya baca. Ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya.
Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, duh, sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Oh, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, yo kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, nah sampai situ ya, harap ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Loh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan, anda enak ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat, malah setan aja kok. Ya, kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya, jadi paling setannya, wah ndak enak jadi obat nyamuk, jangan. Iya, kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi, oke. Maka, iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan, sudah kamu jadi setan dewe. Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak, syukur. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Punya pacar cakep, syukur. Tidak punya pacar, ya cari. Loh ya, ya kan harus nikah, makanya nyari pacar. Tidak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi tidak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta, nggak dikasih baru nggak apa-apa, nggak dikasih. Jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu cukup baca buku filsafat banyak
minggu ini mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam karena mau uan, ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama, sekarang tahajud bersama, undang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau uan, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Dan ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan